Jadi jangan dianggap orang yang sudah punya keramat seperti berjalan di atas air, terbang di udara, tahu isi hati orang lain, dia sudah keramat, dia selamat dari penyakit-penyakit. Tidak, jangan dianggap seperti itu. Dia bersih seluruhnya, tidak. Apa contohnya? Contoh, dia mati ingin masuk surga, dia mati ingin bidadari. Ini namanya huzuzun nafsi. Jangan dikira orang yang diberi keramat itu tadi, keramat yang disebutkan tidak ingin dia bidadari. Jangan begitu. Jangan disangka, jangan dipandang orang yang diberi keramat itu tidak ingin surga, tidak ingin bidadari. Padahal ketika kita inginkan surga, ketika kita inginkan bidadari, itu namanya penyakit. Penyakit itu. Kita inginkan surga, inginkan bidadari, itu namanya penyakit. Karena ini bagian nafsu, namanya huzuzun nafsi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassasa bil karamatil zahirah man lam yatimma lahu al istiqamatu tammah inhadan lahu fil ibadati wat ta'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul huda war rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ma'danil ilmi wal ma'rifah Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil wara sajiyah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamis sa'ah. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan-tuan para khalifah, para mursyid, para alim ulama, para cerdik pandai, para asatiz, tuan-tuan, puan-puan, serta hadirin dan hadirat sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini, dan seterusnya kita duduk bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu taliyah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang seterusnya telah berkata al-imam al-arif billah Ahmad ibn Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, laisa kullu man sabata
takhsisuhu kamula takhlisuhu. Bukanlah tiap-tiap orang yang sabit kekhususannya sempurna keikhlasannya. Laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Itulah tuan-tuan, puan-puan serta hadirin sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah ini. Bukanlah tiap-tiap orang yang sabit kekhususannya sempurna keikhlasannya. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah laisa kullu man yukhassasu bil karamati zahirat ka tayyil ardi wat tayran fil hawa wal mashi 'ala al ma'i wal kashfi wat tila'il ghaib wastijabati ad-du'a wa ghairiha saliman minal afat kamura'ati huzuzin nafsi wassukuni ilal asbab wa wujudil hijab. Itulah lebih kurang maksudnya tuan-tuan sekalian. Bukanlah tiap-tiap orang yang diberikan keistimewaan dengan keramat-keramat itu, keramat yang zahir, katoil ardi, seperti melipat bumi itu, toyul ard, seperti melipat bumi, 1-2 detik dia sudah sampai ke tujuannya, padahal perjalanan normalnya 5 jam, dia 1-2 detik saja. Katoil ardi, seperti terbang di udara, berjalan di atas air. Kash wal kashfi artinya tahu isi hati orang, tahu apa yang dimaksud. Wattila'il ghaib, mengetahui yang ghaib. Ada barang yang hilang, dia tahu di mana letak barang itu. Doanya mustajab. Bila berdoa tuan-tuan serta hadirin sekalian, doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. Maka bukanlah orang-orang yang diberi kelebihan dengan keramat-keramat seperti tadi saliman minal afat, selamat dari penyakit-penyakit hati. Begitu dia. Jadi jangan dianggap orang yang sudah punya keramat seperti berjalan di atas air, terbang di udara, tahu isi hati orang lain, dia sudah keramat, dia selamat dari penyakit-penyakit. Tidak. Jangan dianggap seperti itu. Dia bersih seluruhnya, tidak. Apa contohnya? Contoh, dia mati ingin masuk surga, dia mati ingin bidadari. Ini namanya huzuzun nafsi. Jangan dikira orang yang diberi keramat itu tadi, keramat yang disebutkan, tidak ingin dia bidadari. Jangan begitu. Jangan disangka, jangan dipandang orang yang diberi keramat itu tidak ingin surga, tidak ingin bidadari. Padahal ketika kita inginkan surga, ketika kita inginkan bidadari, itu namanya penyakit. Penyakit itu. Kita inginkan surga, inginkan bidadari, itu namanya penyakit. Karena ini bagian nafsu, namanya huzuzun nafsi. Maka orang yang level sudah tinggi itu, bukan itu dikojanya, bukan surga bidadari. Pencipta surga itu dan pencipta bidadari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang yang diberikan keramat tadi masih ada seperti itu tuan-tuan serta hadirin sekalian. Contoh yang lain apa? Tentram, as-sukun ilal asbab, tentram dia, tenang kepada sebab-sebab. Duit itu adalah sebab, makanan itu adalah sebab, minuman itu adalah sebab. Dia senang dengan sebab-sebab itu. Oleh yang demikian, lupa dan lalailah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sudah begitu, dia senang dengan sebab-sebab tadi, dia akan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
ya, sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, wa katsiran ma tazharu tilkal karamat ala aidil mubtadi'in minas salikin alladzina lam yathbut lahum al-istiqamah wal ma'rifah. Seringkali nampak keramat-keramat itu, keramat yang disebutkan tadi itu, pada orang-orang yang permulaan daripada salikin, orang-orang suluk. Ya. Yang mana mereka itu belum tetap istiqamah dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hadirin sekalian, jadi orang-orang yang permulaan daripada salikin, salikin itu adalah orang-orang suluk. Orang ini mulai merintis jalan untuk mencapai ma'rifatullah, bukan ma'rifatul ruh. Ingat untuk sekalian, tak ada konsep ma'rifatullah itu mengado-ngado. Ma'rifatullah, lalu orang ini menjadikan malam itu dengan wirid-wirid sesuai dengan petunjuk gurunya. Dia taubat, dia warak tuan-tuan sekalian, menjauhkan hal-hal dari syubhat, berzikir 1000, berzikir 2000 dan lain-lainnya. Orang ini menuju jalan ma'rifatullah. Dan orang-orang seperti ini belum sampai lagi dia ke ma'rifatullah, belum dapat dia istiqamah yang sempurna. Orang ini bisa diberikan Allah keramat. Dia belum sampai lagi ma'rifatullah, tapi Allah berikan dia keramat-keramat seperti yang disebutkan di atas tadi. Dia sudah bisa terbang, dia berjalan di atas air, dia tahu isi hati orang lain dan lain-lainnya. Padahal baru permulaan, dan kebiasaannya Allah berikan keramat ini kepada orang permulaan itu. Jadi padahal hadirin dan hadirat sekalian, orang-orang ini hatinya masih banyak kotoran-kotorannya, masih banyak kotoran-kotorannya. Tetapi orang ini diberi Allah keramat-keramat tadi. وَقَدْ لَا تَظْهَرُ عَلَى أَهْلِ التَّمْكِينِ الْوَاصِلِينَ الْعَارِفِينَ. Dan terkadang keramat seperti tadi tidak nampak atas orang-orang yang sudah wasil dan arif. Jadi keramat itu nampak pada orang-orang permulaan, orang-orang salikin yang masih banyak kotoran-kotoran dalam hatinya. Justru yang sudah wasil, yang sudah sampai, tidak tampak pada mereka keramat-keramat yang disebutkan itu. Oleh karena itu hadirin hadirat sekalian, kadang ada orang yang sudah ma'rifat tapi dia tidak punya keramat seperti tadi, padahal dia sudah tamkin, sudah mantap dengan kedudukan ma'rifatnya itu, tapi tidak nampak keramat-keramat tadi. Hatinya sudah bersih dari selain Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diberi Allah keramat tadi. Oleh karena itu tadi kita sudah sebutkan bahwa ini seringkali terjadi, justru orang yang diberi keramat itu orang pemula sedang menuju perjalanan ma'rifatullah. Itulah orang-orang yang diberikan keramat tadi. Oleh karena itu tuan-tuan, puan-puan serta hadirin dan hadirat sekalian, jangan dianggap rendah orang soleh, orang takwa yang tak ada keramatnya. Jangan dianggap rendah, remeh. Kita nampak dia soleh, dia takwa, dan dia tidak ada keramatnya, jangan dipandang rendah. Dan sebaliknya juga, ya, tuan-tuan serta hadirin sekalian, jangan memandang lebih tinggi kedudukannya orang yang telah diberikan keramat itu. Belum tentu. Jangan kita pandang rendah orang soleh dan takwa yang Allah belum berikan keramat kepadanya. Fayambaghi ihtiramu haula wa ta'zimuhum, walakin ihtiramu ahli tamkin aktsar. Seyogyanya mereka-mereka yang diberi keramat tadi baru dalam perjalanan dihormati, mereka dimuliakan, disayangi, dicintai, tetapi memuliakan orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, sudah sampai mereka itu, maka
memuliakan itu adalah lebih, tuan-tuan serta hadirin sekalian. Nah, jangan kita lupa itu. Wa hikmatu zuhuriha ala aidil mubtadi'in minas salikin umurun. Hikmah nampaknya keramat di tengah orang-orang pemula daripada salikin itu beberapa perkara. Umurun. Jadi apa rahasianya rupanya kalau begitu? Apa rahasianya Allah memberikan keramat-keramat tadi pada orang-orang pemula? Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Minha inhaduhum fil ibadati lihusul fatrah. Itu diantaranya. Salah satu hikmahnya adalah membangkit, menggairahkan semangatnya pada ibadah pada waktu datangnya kemalasan dan kelengahan. Itulah dia hikmahnya. Orang suluk nih, orang yang menuju jalan ma'rifatullah ini banyak amalannya. Ada yang 1000 zikirnya, ada yang 2000 zikirnya, sampai ke tahap 11.000. Wudu kekal, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan segala perintah Allah. Terkadang tuan-tuan serta hadir sekalian dalam keadaan seperti datang kebosanan itu, bosan dia, datang malas tadi. Itulah makna inhaduhum fil ibadah lihusul fatrah. Maka Allah gairahkan dia, Allah berikan dia keramat supaya semangat lagi dia, bangkit lagi dia. Nah, jadi itu diantaranya tuan-tuan. Ini rahasia Allah memberikan keramat kepada orang yang sedang dalam perjalanan padahal belum sampai kepada ma'rifatullah, supaya orang yang tetap semangat, tetap bergairah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, setengahnya lagi, ikhtibar, menguji bagi mereka dalam perjalanan mereka diberi keramat, padahal itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di keramat-keramat yang kita sebutkan tadi, ikhtibar, ujian untuk mereka. Apakah mereka berhenti beserta keramat itu? Apakah mereka sudah senang dengan keramat itu? Mereka didinding dari perjalanan selanjutnya. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, ada orang seperti ini, dia sudah bagus zikirnya, dia bersih, dia bersuluk, zikir banyak pada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah berikan kepada dia keramat, bisa dia menyembuhkan orang sakit, bisa dia menyembuhkan orang sakit. Mulailah orang berdatangan kepadanya, dia tawarkan air yang ada dalam gelas itu, ditiupnya, dibacanya, ditiupnya, ketika diminum sembuh orang yang meminumnya itu. Allah berikan ya kelebihan-kelebihan itu. Akhirnya dia senang dengan hal yang demikian, lalu dijadikannya profesi, dijadikannya pekerjaan. Ini ikhtibar, ini ujian. Kalau demikian adanya tuan-tuan sekalian, Allah berikan dia ujian, dia uji dan dia senang, fayuhjabun, maka dia didinding oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam kaifiat 10 itu dikunci kita. Memang ada rabitah. Rabitah itu bukan dalam waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menghadirkan rabitah, guru rabitah, kubur dan lain-lainnya, itu dikunci dengan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu pergi semua yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah kita mulai berzikir kepada Allah. Jadi kita berzikir itu, rabitah itu bukan waktu kita berzikir itu, sebelum kita mulai, dan dikunci dengan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tuan-tuan serta hadirin sekalian, kalau Allah berikan kelebihan kepada kita, kita senang, fayuhjabun, kita akan didinding oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mogah kita kalau kita berikan kelebihan oleh Allah. Ditawarkan segelas, kita minumkan kepada orang sakit, dia sembuh, mogah kita. Jangan. Ini mengaku-mengaku wali lagi ada. Ya. Semalam itu ada disebutkan, ada satu pernyataan yang mesti kita hati-hati.
bahwa kita ini, kata Nabi Khidir, kita ini mesti menjadi wali. Kalau kita tidak menjadi wali, kita menjadi pengikut Dajjal. Ini tidak benar. Bukan begitu ya. Tarekat bukan begitu dia jalurnya itu. Tuan-tuan serta hadirin dan hadirat sekalian, ini ada contoh lagi. Ada orang buat rumah dalam hutan dia. Dibuatnya rumah dalam hutan. Dia berzikir dalam beberapa bulan, hadirin dan hadirat sekalian, dia bisa diberikan Allah keramat. Dia buatnya rumah dalam hutan sendiri, dia berzikir dia. Allah bisa berikan dia keramat-keramat itu sehingga cahaya sampai ke langit. Mulailah orang berdatangan ke rumah itu dan dia senang dengan perbuatan itu. Fayuh jabun, orang ini akan terdinding. Matlamat kita masuk suluk ini bukan untuk menjadi orang keramat, bukan itu dia. Aw ya'nafuna anha fayuqarrabun, atau mereka enggan daripadanya. Aw ya'nafun anha fayuqarrabun, atau mereka enggan daripadanya. Begitu orang tahu dia punya keramat, dia lari. Ada juga begitu. Dia lari, dia pergi ke tempat lain untuk menghindari hal ini, meninggalkan keramat-keramat ini. Orang ini akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuqarrabun. Jadi hadirin sekalian, keramat ini bisa membangkitkan untuk beramal, bisa juga cobaan. Bila senang dia dengan hal ini, maka dia sampai di situ saja. Bila dia tidak senang dengan keramat, jalannya berlanjut dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha ziyadatu yaqinihim fi sulukihim. Setengahnya lagi bahwa keramat itu diberikan Allah untuk menambah keyakinan mereka dalam menjalankan amal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah-ibadah, zikir-zikir yang dijalin itu hari-hari diberi Allah keramat dengan dibuka rahasia-rahasia apa saja misalnya, hadirin dan hadirat sekalian, lalu keyakinan mereka diberikan Allah keramat kepada mereka, keyakinan mereka bertambah karena diberi Allah keramat-keramat tadi, supaya keyakinan itu bertambah dengan diberikannya keramat-keramat itu. Hadirin dan hadirat sekalian, wa minha ziyadatu yaqini ghairihim liyata'allama minhum wa yantafi' bihim. Menambah keyakinan orang lain agar orang itu atau orang lain itu mau belajar dengan dia dan mengambil manfaat dengan dia itu. Itu antaranya. Wa minha, ya, menambah keyakinan. Wa minha ziyadatu yaqini ghairihim liyata'allama minhum wa yantafi' bihim. Orang ini orang alim. Orang alim, tuan-tuan sekalian, diberi Allah keramat supaya orang-orang belajar dengan dia, terbuka hati orang sekitar dan lainnya untuk menuntut ilmu padanya. Jadi ada orang Allah berikan keramat kepadanya supaya orang itu dan sekitarnya belajar kepadanya. Liyata'allama min. Itu maksud di antara hikmah kenapa Allah berikan keramat kepada orang-orang ini. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, itulah rahasia-rahasia kenapa Allah memberikan keramat kepada orang yang belum sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang belum ma'rifat itu bisa diberikan keramat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-karamatul uzma allati la yukhassasu biha illa ahlu tamkin al-arifun hiya al-istiqamah at-tamah. Ini dia. Ini yang paling pentingnya ini. Kita ingin orang suluk nih, suluk yang ada di Islam ini ingin melahirkan orang-orang seperti ini, bukan seperti tadi. Al-karamatul ulma allati la yukhassasu biha illa ahlu tamkin al-arifun hiya al-istiqamah at-tamah.
Adapun keramat yang besar, tuan-tuan sekalian, adapun keramat yang besar yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang sudah mantap ma'rifatnya, ialah istiqamah yang sempurna. Inilah keramat yang besar. Keramat besar itu adalah istiqamah tamah. Itulah keramat besar. Adapun orang yang berjalan di atas air, yang bisa terbang di angkasa, di udara, tahu isi hati orang lain, doanya diijabah oleh Allah langsung. Ini keramat-keramat kecil. Ini bukan keramat-keramat besar. Keramat besar itu adalah istiqamah tamah, istiqamah yang sempurna. Jangan kita salah. Jadi keramat yang diceritakan tadi, tuan-tuan, itu kalau kita baca tentang kisah-kisah tentang keramat-keramat itu banyak sekali itu. Itu keramat-keramat kecil. Itu bukan keramat besar. Kita selalu mendengar orang terbang, berjalan di atas air dan lain-lain. Itu keramat kecil. Kenapa dikatakan keramat kecil? Karena masih bisa diberikan Allah kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, kalau engkau melihat orang berjalan di atas air, engkau melihat orang terbang di udara, tengok solatnya. Kalau solat dia wali itu. Kalau tak solat bukan wali. Banyak orang yang tidak beramal, dia tinggalkan solat, dia tidak sembahyang, dia tidak puasa, bisa berjalan di atas air. Makanya hadirin sekalian, itu dikatakan keramat kecil. Karena keramat itu masih bisa dibuat oleh orang-orang kafir, diistidraj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keramat yang besar yang tidak diberikan kepadanya kecuali orang-orang yang mantap dengan ma'rifatnya, hiya al-istiqamah at-tamah. Apa dia? Istiqamah yang sempurna. Itulah dia keramat besar. Orang yang selalu dalam kondisi takwa kepada Allah, zahir dan batinnya, inilah keramat yang agung yang hanya diberikan Allah kepada orang yang ma'rifat. Dia takwa dalam keadaan zahir dan batin. Itulah istiqamah tamah. Terkadang ada orang datang minta amalan, Tuhan tolong berikan saya amalan. Apa amalannya? Ya, berbentuk amalan. Kalau diamalkan, dibuka sajadah, ada duit. Marah saya. Untuk apa Tuhan itu? Ada juga orang minta amalan supaya orang kampung itu kasih sayang kepadanya. Jangan kita beramal dengan amalan itu orang sayang, supaya orang sayang pada kita. Bukan begitu. Walaupun orang banyak minta begitu, kita doakan juga. Allahu alam, Allah yang maha tahu. Kita berdoa supaya Allah sayang kepada kita. Bukan kita berdoa supaya orang sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita. Minta amalan Tuhan, nanti kalau saya beramal, saya buka sajadah, ada duit. Tak boleh, bukan itu amalannya. Hadirin dan hadirat sekalian, pekerjaan orang ini dalam kondisi apapun, istiqamah tamah itu, dalam kondisi apapun, tidak terlepas dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zahir dan batinnya. Inilah keramat yang luar biasa. Dia takwa zahir dan batin dalam kondisi apapun. Itulah keramat yang sebenarnya. Jangan kita mencari-cari keramat yang kita ceritakan tadi. Bukan itu. Itulah yang saya maksudkan. Luar biasa amalan tuan-tuan orang-orang suluk ini. Satu hari orang-orang suluk ini berwirid, beramal itu, berzikir ismuz zat itu minimal 5.000 kali. Ada yang 11.000 kali dia. Ya, tuan-tuan serta hadirin sekalian, itu terkadang Allah berikan kelebihan-kelebihan. Matlamat akhirnya kita menjadi orang yang takwa kepada Allah zahir dan batin kita. Jangan kita bercita-cita menjadi orang keramat, punya kelebihan-kelebihan supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak begitu. Orang dulu, para wali-wali Allah itu, tuan-tuan sekalian, lebih suka doanya tidak dikabulkan, lebih lama dikabulkan. Mereka lebih suka itu.
Nah, kalau kita memang gomalah kita tuh doa kita dikabulkan langsung. Orang dulu lebih suka doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita ceritakan antara al-ata al-man itu perkara-perkara yang disukai dan perkara-perkara yang tidak disukai. Orang-orang yang cinta kepada Allah ini lebih suka kepada perkara-perkara yang tidak disukai. Begitulah mereka. Mereka lebih memilih sakit, mereka lebih memilih terhina, mereka lebih miskin daripada kaya dan lain-lainnya. Karena di waktu mereka sakit, di waktu mereka terhina, di waktu mereka miskin, mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kaya dan banyak kali terjadi kaya kita, mulia kita, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keramat besar itu adalah istiqamah tamah. Itu yang kita cari. Bukan bisa berjalan di atas air. Wa raf'ul hijab. Ini pun keramat yang agung juga, namanya raf'ul hijab. Bila mendengar sesuatu, dia mendengar Allah. Bila melihat sesuatu, dia melihat Allah. Tiada dinding baginya. Ini juga dikatakan keramat besar. Ya tuan-tuan sekalian, karena ini diberikan kepada orang yang kedudukannya sudah tamkin, yaitu min ahlil ma'rifah. Yang pertama istiqamah tamah, yang kedua raful hijab, terbuka dindingnya. Jangan kita terperdaya dengan keramat yang zahir itu, karena keramat yang zahir itu kecil dia. Jangan kita terperdaya, jangan kita terpengaruh, terheran-heran dengan keramat-keramat tadi, karena tadi itu adalah keramat kecil. Karena hal ini bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang takwa dan orang yang durjana kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan serta hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita cerita tentang sihir di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, berapa banyak penyihir-penyihir. Di zaman Nabi Musa alaihissalam berapa banyak penyihir-penyihir. Bahkan ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan istana Ratu Balqis itu, ditanya kepada pemuka-pemukanya, al-mala'nya, siapa di antara kalian yang mampu memindahkan singgasana itu? Maka berkatalah seorang jin ibrid, katanya, sebelum tuan duduk itu, beranjak dari duduk itu, sebelum bangkit atau duduk, sudah kupindahkan kemari. Bukan main hebatnya, jarak yang jauh bisa dipindahkan sekejap saja. Kata Nabi Sulaiman, belum lagi. Maka datanglah yang ahli Quran. Kata orang, ini dari golongan hitam, ini dari golongan putih. Yang ahli Quran, sebelum mata itu bergerak, sehingga sana itu sudah pindah kemari. Ini dia. Macam manapun hebatnya ilmu itu, tidak akan bisa mengalahkan ilmu Al-Quranul Karim. Dan itulah tuan-tuan kita praktekkan, kita bacakan dalam rumah surah itu, dalam jumlah-jumlah tertentu. Allah itu Al-Quranul Karim. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah Allah itu Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi yang matlamat kita itu, yang kita kejar itu adalah istiqamah tamah, bukan yang lainnya. Jangan kita bercita-cita kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi itu. Jangan, bukan ke situ poginya. Kalau Allah berikan kelebihan untuk menambah keyakinan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang sekarang mengaku dia wali? Banyak. Dan goma disebut wali. Bukan itu tujuannya. Tujuan kita beramal kepada Allah untuk mencapai mendapatkan istiqamah tamah. Apa dia? Istiqamah tamah, istiqamah yang sempurna. Sedangkan kelebihan-kelebihan tadi itu merupakan keramat-keramat kecil saja. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi inilah yang kita tuju dalam kehidupan kita ini. Dengan kita melatih diri, ya, dengan kita melatih diri, kita menuntut ilmu, dengan mengamalkan wirid, dengan kita memperbaiki akhlak al-karimah, ya, kita buang sifat-sifat tercela, kita masukkan sifat-sifat terpuji, kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak lain yang kita harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, ya tuan-tuan sekalian, di malam terakhir ini, wabil khusus kepada orang-orang Sulu, tadi atau semalam kita sudah sebutkan bahwa amalan-amalan dalam tarekat ini dia unik, tuan-tuan sekalian. Semalam saya sebutkan Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan meletakkan tawajuh itu sampai 2 tingkat dia. Tingkat pertama dari tempat kita duduk ini, tingkat pertama, tingkat kedua sampai ketiga. Setelah orang masuk semua berzikir, bertawajuh, ditutup pintu. Itulah adabnya untuk menjaga. Kenapa? Karena amalan dalam tarekat ini unik dia, tuan-tuan sekalian. Oleh sebab itu, karena amalan kita unik, jangan kita mengada-ngada. Bahkan banyak murid-murid Sulu yang ke Islam ini bertanya kepada saya, wahai Tuan, bolehkah ku amalkan apa yang ku dapatkan di Islam ini, ku bawa ke Medan? Tunggu dulu Tuan, jangan. Takut kita menimbulkan fitnah. Kenapa saya bicara pada kesempatan ini? Karena bermunculan pula tarekat-tarekat baru dan lain-lainnya, mengaku sudah bertemu dengan Khidir, dan katanya kita sudah wajib menjadi wali. Kalau kita tidak wali katanya, maka kita pengikut-pengikut Dajjal. Itu tidak ada referensinya. Kita bertarekat ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak muluk di Islam ini. Kita bertarekat, kita sembahyang berjamaah. Kita di awal waktu jamaahnya, kekal wudhu kita, berzikir kita kepada Allah, makan ada menunya, tidur ada caranya, mandi ada caranya. Sepanjang hidup kita, hayat kita dalam rumah Sulu itu, kita senantiasa mengikut sunnah Rasulullah SAW. Jangan kita mengada-ngada. Kalau Tuhan menemukan sesuatu mukhabaran, contohnya lapor-laporan, jangan Tuhan ceritakan kepada orang sebelah Tuhan. Jangan ceritakan kepada orang sebelah Tuhan, saudara Tuhan, istri Tuhan, diceritakan kepada anak-anak, laporkan saja kepada guru. Kenapa? Takut kita menimbulkan fitnah. Di tengah media yang marak sekarang ini, bermunculan tarekat-tarekat, tah mana-mana dia. Takut kita menimbulkan fitnah. Maka berhati-hatilah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Wahab Rokan pada umur 20 tahun sudah dilantik menjadi faqih. Dasarnya sangatlah kuat kita dalam beramal ini. Saya tekankan kepada kita semuanya bahwa dalam kita menjalankan ibadah tarekat ini, pondasinya adalah syariat. Jangan pernah kita bergeser dari syariat itu. Itu pondasi yang mesti kita pegang dengan teguh, tidak boleh bergeser. Takut kita kalau pondasi tidak kuat, datang pengkhabaran, dikatakan kita wali, kita pun mau dan suka kita diakui seorang wali. Ini yang kita tidak mau. Matlamat kita yang terakhir adalah istiqamah tamah. Apa dia? Istiqamah yang sempurna. Dalam keadaan takwa kita ini, dalam keadaan sakit kita takwa, dalam keadaan bahagia kita takwa, melarat kita takwa, zahir dan batin. Yang kita tengok, apa yang kita tengok? Kita tengok Allah. Apa yang kita dengar? Kita dengar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jangan kita mengada-ngada. Ya, yang logika sajalah kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dalam kita menegakkan amalan tarekat ini. Kita jaga betul-betul amalan tarekat ini, kita jaga betul-betul. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan pada malam ini kita dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bisalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.